Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami podcast Wawan Poke. Podcast Wawan bareng Wawan Podcast bareng Iki. Salah bro ya. Baru episode berapa dah salah-salah aja kawan. Malum ya geng. Kadang-kadang kita episode dikit tapi tamu. Kita nih jadi tamu undangan di podcast lain kan sering. Iya. Udah kita di podcast mana ya, Man? Terakhir tuh ini cuk, Bos Dodol. Tapi ngomong-ngomong tamu ya, Man. Kayaknya kita selama ini kan 2 episode belakangan nih kita podcast berdua terus nih. Sepi. Bahasan tuh kita aja. Iya betul. Belum lagi di episode pertama kita ngomong mau bahas masalah anak rantau. Anak Kalau rantau. episode sekarang kita ngundang tamu. Dari mana nih? Jauh nggak kira-kira? Kebetulan anak rantau juga kuliah di Jogja. Asal Sumatera. Asal Sumatera dari Nias, Sumatera Utara. Wanjai. Iya. Brengsek. Penasaran nih. Salah satu teman aku juga nih. Salah satu teman kau. Iya. Langsung aja kita undang ini dia. Leon. Tepuk tangan semuanya. Mantap. Masuk Leon. Halo Leon. Tas. Dulu. Aduh, repot-repot nih mas. Silakan. Iya, gimana kabar Leon? Sehat-sehat mas. Sehat. Enggak, bentar sebelum bahas tamu kita nih, apa nih? Kok bawa headphone lu enggak, Leon? Ya maklum lah, kita kan supaya agak Oh iya. ya, berkelas itu kan. 1, 2, 3 and close the door. Biar beneran kayak podcast. Iya lah. Nah, pakai lah. Audio nggak kedengaran nanti. Oh iya betul audio. Jadi kebetulan handphonenya baru satu ya Pak. Jadi lagi ramai-ramai. Biar aja lah dia pakai. Ah. Ini kasihan nih tamu udah datang. Tamu udah datang. Kenalan lu kan? Perkenalkan diri dulu. Wah langsung rokok aja nih bang. Perkenalkan diri dulu bang. Saya Leon, asal dari Sumatera Utara, Nias. Sumatera Utara Nias. Berarti kuliah di Jogja sekarang ya? Di Jogja masih kuliah. Iya. Angkatan berapa kalau boleh tahu nih? 2019 mas. 2009. Sama. Seangkatan nih Mas Iki. Iya. Kebetulan nih kawan kita dari Sumatera juga, jadi kita undang lah dulu untuk awal-awal episode awal. Ini khusus untuk wak-wakku. Pulau Sumatera dulu kita mulai Jadi nanti. kan penonton kami ini namanya Wak-Wakku. Wak-wakku. Jadi kalau kau mau ngomong sama penonton kami ini, jadi gitu Wak. Nah gitu. Sip. Paham? Paham pak? Bisa. Langsung. Oke. Jadi yang kami dengar nih Mas Leon ini berasal dari Pulau Nias kawan-kawan. Benar ya, dari Pulau Nias, Mas Wak. Mas. Bukan. Kalau kami hanya nama aja. Oke. Kau tahu nggak nama dia? Wawan Madu. betul. Jadi Wawan Madu tuh karena kenapa dia bilang Wawan Madu, karena Wawan ini jualan madu. Betul. Tapi pada akhirnya Bangkrut. Lumayan juga ketawa kan bisa diundang tiap hari kayaknya meramaikan podcast ini. Jadi Mas Leon berasal dari Pulau Nias, merantau ke Yogyakarta pas tahun 2019. tahun 2019 bulan Mei. Bulan Mei. Aku udah lupa dah kapan terakhir ini. Berarti coret-coret itu bulan berapa Mas? 2019 nggak ikut ya kayaknya. Coret-coret Tapi lulus SMA 2000 Iya. 2019. 2019. Oh iya. Jadi langsung kuliah gitu mas. Iya. Berarti kita sekarang mau ini ya bahas masalah Mas Leon karena kan kebetulan dia sebagai anak rantau juga. Anak rantau. Kita bahas backgroundnya dulu gimana? Background boleh. Berarti kau dari kecil lahir di Nias, besar di Nias, Lahir di Nias, besar di Nias, sampai SMA. sampai SMA ya. Berarti berangkat ke Jogja itu pertama kali keluar dari Pulau Nias. Bukan pertama kali Jogja, tapi awalnya itu di Surabaya dulu. Surabaya. Oh sebelum ke Jogja Sebelum kau ke ke Jogja, Surabaya. ke Surabaya. Tapi pas selama di Nias pernah nggak ke Jogja sebelumnya entah study tour entah apa itu zaman SMA SMP gitu? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Berarti ke Jogja baru 2019 terakhir ya? Berarti 2019 itu keluar pertama dari Pulau Nias bukan? Pertama keluar dari Pulau Nias. Pertama keluar dari Pulau Nias. Berarti cukup perjuangan yang besar. Pergi berangkat sendiri sampai di Pulau Jawa sendiri ya kan? Sendiri apa ditemanin orang tua? Apa ada yang nganterin? Sendiri. Berarti Mas Leon ini cukup memang apa ya dibilang berani lah gitu mencoba hal baru dalam hidupnya gitu. Dan
otomatis nih ya orang yang udah lama di Nias terus tiba-tiba ke Jogja biasanya kan tuh ada shock culture kalau Iya, kata. betul. Tapi itu nanti kita bahas deh, Betul, teman-teman. betul. Tunggu dulu Wak ya. Iya. Kita bahas background Mas Leon dulu. Kira-kira gimana masa lalu Mas Leon masa Nah. kecilnya gimana nih? Kalau dari mukanya gimana nih kalau Kalau nyeritain kawan? awak tengok kita tengok awak ya, muka-muka dia ni kayak apa ya kalau kita tengok kayak muka orang enak ditumbuk tu. Ya kan? Pasti Mas Lian sering dikeroyok dulu nih Apa kayaknya. yang keroyak? Wah, Boleh. Berarti kau yang mau ngeroyok. apa yang mengeroyak? Masa lalu yang cukup kelam berarti yang Gimana kalau kita mulai dari SD dulu? dari SD betul. Sebelumnya berarti orang tua asli Nias dua-duanya? Asli Nias. Bapak ibu Nias. Asli Nias. Lahiran? Kelahiran lupa aku kelahiran berapa ya? Waduh. Apa di masa lalu ya nih Wan? Kok bisa Berarti lupa kayaknya tahun berat lahirnya? nih kelam masa lalu kan. Iya. Sampai mengeroyok orang ya kan. Sampai tahun lahir lupa nih. Betul. Gawat nih Wan. Tapi benar katanya dari masa SD Mas Lian tuh udah tampal ban kerjanya, betul kan? Bukan. Bukan tambal ban. Bukan tambal ban. Beda Leon. Dia Nias bukan Batak. Coba. Oh, Orang Batak. maksudnya wah, enggak tahu wah yang orang Batak ya kan. Kan biasanya gitu. Kalau nggak Masih gini kadang-kadang kameramen kita orang Batak juga nih maksudnya. Ya. Hati-hati ya kan. Sorry Wak. Sorry wah. Wak yang orang Batak nih Wak. Lae. Sorry lae. Sorry Wak. Jadi Mas Leon dari masa SD dimulai dari Pulau Nias. Iya benar. Berarti orang tua tadi asli dua-duanya Nias, lahir di Nias. Lahir di Nias. Berapa bersaudara kalau boleh tahu nih, Leon? 3 bersaudara mas. Tiga Tiga. bersaudara. Tiga bersaudara. Anak paling anak ke? Saya anak pertama. Wih, Anak pertama paling tua. beban yang cukup besar ya. Biasanya tuh di Sumatera Utara budayanya Iya. pertama nih cukup Semua. ini ya. Impian orang tua harus semuanya dikabulkan Mas Leon. Meskipun jadi beban orang tua ya. Kenyataannya jadi beban. Jadi beban. Harusnya menjadi harapan ternyata jadi Jadi beban. beban, benar. Iya, iya, iya. Bakar apa dulu ya? Wan? Bakar silakan. Rokok bang. Kok wah. Mungkin kalau kawan-kawannya udah nonton episode 1 kalau Wawan emang nggak ngerokok. Nah, udah dari beberapa episode memang nggak ngerokok. Nggak tahu nanti ada spesial episode sambil merokok bisa jadi ya kan Mas Iki. Kita paksa lah walaupun nggak terbiasa ngerokok. Mas Len minum silakan minum. Iya. Waduh, gelasnya nggak ada nih, Cok. Oh, Cuk, Ini nih kalau mau minum. minum itu aja. Nggak apa, kita sama aja kan udah. Iya. Ya kalaupun corona udah nggak ada lah aman lah. Yang penting Mas Len pagi tadi gosok gigi kan. Bosan gigi dah. Tapi masalahnya Mas Iki yang nggak gosok gigi. Ada lah 2 hari ini udah nggak. Ada nggak terasa jagung-jagung gitu? Enggak ada sih. Aman, Tapi ya. belum tahu nanti ya. Jadi balik lagi kita bahas Masa kecilnya masa dia. kecil. Dari SD. SD di Nias berapa? Berarti Nias apa nih? Kalau Pulau S- Nias kan ada Pulau Nias. beberapa Kabupaten. kabupaten dan lain-lain. Kalau SD di Kabupaten Selatan. SD berapa tuh kalau boleh tahu? SD Negeri ya? SD negeri ya. Terus semasa SD kira-kira apa tuh kenangan-kenangan Iya, Mas Leon di kenangan yang Nias? berat gitu atau Mungkin kalau Wawan bisa ceritakan masa SD-nya. Ya, kalau aku masa SD misalnya waktu aku dulu jatuh cinta gitu, ngirim surat. Mas Leon apa tuh kisah-kisahnya gimana gitu? Ini langsung mau bahas asmara nih? Apa mau Oh, bahas? Aku mas asmara. Kayaknya aja asmara dulu. lebih seru ya? Iya, semua asmara lebih seru. Tapi benar katanya Mas Leon dari SD udah Enggak. Iya. Apa nih Mas Wawan? Apa nih? Apalagi tuh kata orang bahasa halus. Gini ya? Woi. Gini kan? Gini. Iya, top lah Top pokoknya. lah pokoknya Bagus, masa SD. bagus. Bagus. Dah masa SD belum? Apa pertanyaan dapat dari SD? Aduh, masalah. Jadi masa-masa SD Mas Lian tuh maksudnya kita mulai dari keluarga yang gimana gitu, maksudnya ada orang yang dari kecil mungkin udah bekerja jualan di sekolah atau gimana tuh perjuangan Mas Lian untuk melanjutkan hingga SMP gitu, apakah dibantu orang tua ataukah ada usaha-usaha dari Mas Leonnya gitu? Berarti kalau gitu nanyanya kita tanya kerjaan orang tua aja. Iya betul. Gak apa nih dibahas nih kerjaan orang tua? Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, kok agak mikir nih, Leon nih gimana nih? Mas Kalau nggak mau dibahas nggak apa? Iya. Nah, Nggak ini perlu kebetulan dibilang. kita cut dulu ya Wan ya. Iya. Karena kita mau Ada jeda lah dikit.
Oke, balik lagi tadi sama Mas Leon kan. Alhamdulillah kenyang. Jadi kenapa Wawan ngomong balik lagi? Buat wak-wakku sekalian biar tahu, kami ini kan ngerekamnya pakai HP. Nah, entah kenapa HP ini ada settingan kalau maksimalnya itu 10 menit. 10 menit mati. Jadi mungkin kalau video ini 20 menit ya bakal satu kali mati. Kalau sampai 1 jam ya mungkin bakal berkali-kali nyambung videonya. Tuh. Tadi balik udah sampai mana bahas Mas Leon? Sampai masa kecil Mas Leon yang maksudnya itu dimulai dari keluarga Kerjaan, yang mana ya, kerjaan. pekerjaan orang tua apa gitu. Kebetulan orang tua masih lengkap. Masih lengkap. Masih lengkap. Berarti ayah kerja apa nih? Ayah, bapak atau apa panggilan? Bapak lah, Bapak. Kerjaan apa nih bapak? petani. Oh, Oh, petani. petani. Kalau ibu? Ibu rumah tangga. Iya. Ibu rumah tangga. Terukur lah ya untuk Ya, petani iya. yang punya 20 hektar ya. Isu-isunya kan Iya. gitu. Nanam apa Mas di apa? Tak sawahnya lah gitu. Sama biasanya sih kalau Sawahnya apa? Dengar kabar bapaknya punya ladang ganja ya, Mas? Iya, bukan salah ya? Ada juga nih Nias. nggak tahu sih. Ya, oi. Masa iya sih pulau terpencil nggak punya ya kan? Wah, aku nggak tahu apa deh kawan. Sama lah. Sumatera aku nggak tahu apa. Semoga Mas Lian bisa jujur aja lah petani apa gitu. Kalau kata orang Aceh ya, tapi nggak tahu. Tapi biasanya Nias enggak sih. Nias ya, aman ya. Aman. Aman, tapi barang masuk terus. Barang juga enggak. Nih, lanjut lah tadi orang tua kerja tadi sebagai ibu rumah tangga dan SD petani. negeri, SMP negeri. SMP negeri ya. SMP negeri, SMA. SMA juga negeri. SMA juga negeri, berarti Mas Leon ini SD, SMP, SMA negeri. Nah, kita bahas kenakalan remaja lah kira-kira. Itu apa ya. kenakalan remajanya. Biasanya tuh SMP, SMA lah baru mulai. Baru dimulai apa Atau kan? mungkin Leon sendiri dari SD udah mulai ada gelagat-gelagat yang agak lain ya, kalau kata orang Sumatera Utara kan. Kalau SD sih kayak anak-anak aja, anak-anak masa SD dulu. Iya. Jadi kayak pada umumnya SD Main-main aja ya. Main. Kalau SMP gimana nih? Kan kalau kalau karena kita udah di Jawa kan kita tuh beberapa kali sering dengar anak SMP Jawa tuh yang tawuran lah yang Iya. apa. Jujur aku sebagai orang Sumatera tidak mengalami hal itu ya masa SMP dan SMA. Karena juga kita kayak kaget itu, oh anjir anak SMP kok udah mulai gitu. Nah, Iya. bukan berarti mengejat saya Iya, ini ya, iya. cuma kagetnya aja gitu. Gimana kalau SMP itu di Nias tuh gimana biasanya? Anak-anak SMP di Nias tuh ngapain sih biasanya gitu loh? Kalau anak-anak SMP di Nias ini ya paling berenang, main bola. Berarti Mas Ren bisa berenang? Nah, jadi gini ceritanya. Gimana? Ada cerita rupa di balik berenang gitu ya. Jadi pas waktu SD atau SMP lupa aku tuh kan. Ya. Minum dulu Mas Ren. Ya. Jadi Hmm. kawan-kawan aku itu mereka tuh ngajak berenang. Terus? Kebetulan mereka ngajak itu bukan kolam renang yang ini. Jadi kayak di situ waktu itu ada pembangunan bandara di Nias gitu kan. Tapi kan ada Waduk, semacam waduk itu. ya. Jadi kita itu berenang di sana. Nah, aku mikirnya itu tempat renangnya itu kayak ini setinggi Dangkal. Iya, dangkal gitu. Ternyata pas aku nyemplung di situ, Apa nih? pasti tahu lah kan. Berarti ini kalau yang kusimpulkan Mas Ren nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang benar. Panjang kali jawabnya. Bilang nggak bisa berenang. Ada waduk jatuh. Gitu. Oh, mungkin maksudnya itulah traumanya. Iya. Makanya kenapa nggak bisa berenang ya? Benar, ya. Iya iya. Tapi bukan Padahal- menutup kemungkinan Mas Lian berani juga kan. Maksudnya itu bukan berenang tapi main-main di air berani. gitu. Berani, cuman kalau misalkan air apa namanya itu terlalu dalam nggak berani juga. Nggak berani. Berarti setelah Berani. setelah kejadian tadi apa namanya? Sempat tenggelam berarti ya? Setelah sempat, kejadian itu iya, belum pernah coba berani. pernah lagi, Oh berani lagi. iya iya iya. iya. Padahal Nias cukup ini ya, maksudnya darat lautan. Iya. Daerahnya lautan semua. Ah, Coba lihat iya. maksudnya. Makanya biasanya kan orang laut ya pas masa nggak bisa berenang. Iya, kayak kita kan misalnya anak pesisir kok nggak pada berenang gitu kan, kena hina, kena bully. Kadang-kadang kan bulian masa kecil tuh membangkitkan kita, Mas Leon gitu. Tapi di Nias tuh masa kecil Mas Leon tuh masa kecil yang kelam, yang berat atau yang cerah atau indah atau gimana tuh, Mas? Yang kelam.
Kelam. Waduh, Wadaw. nih Sedap sepertinya nih guys. udah mulai masuk ke pembahasan yang agak serius nih teman-teman. Wak gua hampir. Wah, ini mulai obrolan kita nih, Wak. Mulai ngobrol masalah daging-daging lagi nih, Wak. Nah, Kalau Helmiah ya, katanya Iya. ini daging semua. daging semua padat isinya nih. Wagyu ya nih. Jadi kelamnya Mas Leon dulu tuh gimana nih? Leon Hart, Nah. kebetulan nama lengkap dia Leon Hart. Leonhard Christopher. Christophan Pau. Pau itu Christophan apa? Vau itu marga. Marga Nias. Marga Oh, iya. Nias ya. Berarti suku di Nias itu namanya suku Nias. Ya? Suku Nias. Salah satunya ada marga Pau. Pau. Vau ya. Oke. Kayak di Medan kan sukunya Batak Suku misalnya Batak. gitu. Nah, sukunya Batak tapi marganya misalnya Marganya beda lagi. Nababan, Ya, misalnya Nababan. Silaban apa gitu kan. Ayo kan? Ya ini kelam yang bagaimana gitu Mas Leon? Bisa lah kami dengar sebagai pendengar kawan dan wak-wakku nih gitu ya kan. Bisa jadi pengalaman buat mereka ketika mereka besok udah tua punya anak gitu mungkin kan. Bisa dijadikan pengalaman bagi mereka untuk menjaga anaknya gimana gitu. Oke. Nah, jadi kebetulan jadi bukan waktu SMP. Iya. Jadi pas Oh, berarti ini SMP tadi udah selesai ya? udah selesai. Kenangan SMP adalah ternyata nggak bisa berenang. Nah, bisa berenang. Jadi kita lanjut ke SMA. Masa SMA Leonhard Christophan Pau. Nah, jadi kalau masa SMA aku itu kebetulan udah mulai ada nakal-nakalnya gitu. Oh. Iya. Terus Apa namanya tuh tiap hari banyak kasus. ini kasus yang gimana nih? Maksudnya kalau di sekolah gitu. Oh. Iya. Iya. Salah satunya contohnya. Salah satu contohnya itu aku kunci kepala sekolah di kamar Oh, mandi. Itu gimana ya Mas Leon? Nah jadi kebetulan itu aku berantem sama ponakannya gitu kan. Kamu ponakan kepala sekolah. Ya. Ya. Aku ditendang-tendang gitu kan. Oh. Pas di kantor sekolah kantornya itu kan. Berarti kalah Mas Leon Nah, lainnya. bukan, maksudnya kayak dihukum gitu. Oh, dihukum. Dihukum. Nah, aku kan nggak terima gitu kan. Nah, kebetulan pas dia mau ke kamar mandi itu ke toiletnya itu, aku kunci dari luar gitu. Mas Leon lihat. Nah, lihat, ih dia mau masuk nih. Nah, Dalam pikirannya, apa aku kunci aja ya kan? aku langsung kunci ya kepala sekolahnya aja. Langsung kunci. Nah, Jadi Leon bermasalah sama keponakannya. Nah, Tapi kepala sekolahnya ngikut. kepala sekolahnya ikut campur. Ikut campur, masalah. Akhirnya aku balas kepala sekolahnya lagi. ketika dia lagi di kamar mandi kok kunci. Kunci benar. Ini kawan-kawan jangan dicontoh ya. Iya, agak mantap sedikit tuh Wak ini ya Wak. Jadi maksudnya itu kepikir mau kunci kepala sekolah ya kan. Habis itu lagi setelah itu kunci kepala sekolah bisa keluar atau gimana tuh kepala sekolah? Nah, kebetulan pas aku kunci itu, kan dia gede-gede pintunya kan. Nah, adalah apa nama siswa-siswa yang lewat situ. Siswanya. Dibukain. Aku dipanggil lagi tuh. Tunggu dulu sebelum dilanjut. Apa gedor-gedornya itu pakai bahasa Nias? Kalau bahasa Indonesia, buka, tolong gitu kan. Kalau bahasa Niasnya apa gitu? Ya, bukai. Bukai. Benar. Bukai dah. Habis itu ada yang buka. Yang bukai. Nah, pas ditanyain siapa yang kunci gitu kan, kebetulan ada siswa yang tahu kalau aku yang ngunciin kepala sekolah. Leon. Ya, Leon. Aku dipanggil lagi kan, dipanggil orang tua. Nah, pas dikasih surat orang tua itu, kan dikasih ke aku gitu. Aku sobek, nggak aku suruh orang tua datang ke sekolah gitu. Kena lagi kasusnya gitu. 2 nih kasus. Di kasus lagi. Nah, diskors seminggu Seminggu. diskors itu. Nah, pas diskors itu ya kita main keluyuran gitu kan. Nah, pas sudah itu masuklah sekolah. Pas udah seminggu itu saya masuk sekolah, kena kasus lagi, berantem. Jadi pas masuk SMA itu nggak beneran nakal lah gitu kan. Nakal, ya benar. Berarti nakal bukan jahat. Kalau kelam tadi kesan kita kan kayak perampok, mencuri, memperkosa gitu Apa kan. nih gitu. Atau masalah atau apakah mungkin terlibat zat-zat adiktif lainnya gitu atau kan. Mas lihat di gini waktu SMA kita nggak tahu Oh, ya kan. kelamnya nih apa? Oh, ternyata kenakalan remaja. Rupanya Kenakalan. kenakalan. Dalam pikiran kita kan hal jahat gitu Mas Leon. Sekarang kita sambung ke part 3 ya. Ya part 3. Sabar lu. Hai. Ini habis ya. Oke, jadi kembali lagi kita ke masa lalu Mas Leon tadi kan. Masa lalu yang cukup berat gitu, kelam, tapi mungkin Mas Leon masih disimpan untuk episode selanjutnya ya Ya, Mas Leon. bisa nanti kalau ya. mau
Jadi tadi sedikit kurangkum ya. Dia Iya. masa SMA itu pernah kunci kepala sekolah Kepala di kamar sekolah, mandi. Kamar mandi gara-gara Gangguin keponakannya. Iya. Satu lagi tadi apa? Satu lagi apa Mas Leon ceritanya tadi Mas? Apa ya, lupa aku anjing. Lupa. Masa lalu yang nggak kelam-kelam kali lah gitu. Ya, Iya. tapi ya wajar lah kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Dan bermasalah di SMA, bukan di ini ya, bukan di masyarakat umum, maksudnya tawuran tuh. Wah. Dan memang menurutku di Sumatera emang jarang terjadi itu ya. Dan mengganggu ketertiban umum. sebenarnya dengan- bukan di Sumatera tapi tiba di angkatan umuran kita nih udah mulai berkurang. Ya mungkin, Ah. mungkin. Ya. Aku kurang tahu juga tuh. Nah sekarang kita lanjut masalah akhirnya Mas Leon memilih kuliah di Jogja. Nah, keputusan besar apa nih itu yang Mas Leon lakukan? Nah, jadi sebelum saya kuliah di Jogja itu, saya kan ke Surabaya itu mau kuliah di Surabaya gitu kan. Awalnya sebelum saya ngerantau di Jogja itu saya ke Surabaya dulu. Nah pas saya ke Surabaya itu Ini 2019 gitu ya? masih 2019 Bulan Mei bulan Mei ke Surabaya. ke Surabaya. Oke. Ya. Nah pas ke Surabaya itu saya lihat kotanya itu kan. Nah tadinya mau kuliah di sana gitu kan. Tapi karena kejauhan dari tempat saya tinggal sama kampusnya itu, jadi saya mikirnya kayaknya kurang lah, nggak apa namanya itu, nggak minat gitu. Oh. Sebelum ini, kenapa memilih Surabaya dari Nias memilih ke Surabaya? Surabaya. Jadi awalnya itu saya pernah daftar SNPTN gitu. Nah, SNPTN itu SNMPTN ya. SNPTN. Nah, saya daftarnya itu di Jogja. Ya. Yaitu UGM. Kalau di Bali lupa aku nama kampusnya, tapi kalau Udayana bukan? Udayana. Udayana. yang ada pariwisatanya. Ya. UNB enggak? STP ada, Udayana ada. UNB bukan? Universitas Negeri Bali. Kalau di UGM saya ambil itu kedokteran gitu. Nah, Nah, UGM kedokteran. Oh, berarti sebelumnya nih kita bahas cita-cita lo ya sebelum ini. Leon sebelumnya cita-citanya apa nih? Waktu kecil lah. waktu kecil pengennya jadi dokter. Jadi dokter sampai SMA tuh berpikir bahwa aja. Berarti SMA jurusan IPA? Bukan SMA, SMK. SMK dokter. SMK. Tunggu dulu Mas Iki, jangan berpikir tahu dia SMK kesehatan ya kan. Bukan, SMK-nya pariwisata, Cok. SMK pariwisata. Benar, SMK pariwisata. Aduh. Nah, awalnya saya nggak mau daftarin ini SNPTN gitu kan. Nah, tapi karena di apa namanya tuh di poster sama Orang tua. bukan ada guru favorit, dia favorit saya gitu. Oh. Nah, mungkin nggak tahu dia favoritnya kenapa gitu kan. Ya katanya mending kamu ambil ini aja apa namanya kedokteran gitu. Nah, ya udah saya coba gitu. Saya coba ambil di UGM kedokteran. Kan ada 2 pilihan waktu itu SNPTN itu. Maksudnya 2 kampus pilihannya. Satu saya ambil di UGM, satunya di Bali. Ambil pariwisata. Kalau di UGM itu kedokteran. Iya. Oh, berarti ada satu pariwisata. Satu pariwisata ya. Soalnya dasarnya kan SMK pariwisata juga. Oh, apalagi kita kenal Nias gitu kan. Maksudnya ya suatu suatu kabupaten yang sedang membangun pariwisatanya dengan pesat gitu ya. Soalnya di daerah juga kayak pariwisatanya itu bagus itu pariwisatanya. Bagus. Jadi saya mikirnya kalau ambil di Bali kayaknya bisa lah. Dan sejalan ya dengan SMK yang sebelumnya pariwisata, akhirnya memilih jurusan pariwisata. Ya untuk kedokteran kita lupakan aja lah ya, kita skip aja gitu. Kita Kayaknya nggak ada muka-muka dokter ini. Jadi buka-buka apa Mas Wah? Muka-muka pengunci. muka-muka kriminal mau jadi dokter nih. Kayaknya kalau kau jadi dokter pun pasiennya malah ragu gitu mau ngasih resep dan lain-lain gitu ya. Ya, tapi kan kemungkinan juga Mas. Ya boleh ya, Masih ya bisa. Ya. Nah kebetulan pas saya daftar itu nggak lolos. Nggak lolos juga dokteran. Lolos di Bali. Di Bali nggak lolos, di UGM juga nggak lolos. Terus kenapa ke Surabaya? Nah, kan satu di Bali, satu di Nah, Jogja. jadi ceritanya tuh sebelum saya ke Surabaya itu saya daftar lagi di ITHB di Bandung. Apa itu? ITHB? ITHB yaitu teknik industri. Oh. Jurusan teknik industri. Nah, Iya. saya ikut pendaftaran seleksi lewat 50%.
Gimana tuh maksudnya? Nah 50% itu uang masuknya kan 30 juta. Nah karena lewat cuma 50%, jadi uang masuknya itu tinggal 15 juta. Nah tapi uang per semesternya itu 7 juta, 15 juta. Tapi karena udah lewat setengah persen itu, jadi tinggal bayarnya itu 7,5 juta gitu. Iya. Nah pas saya konsultasi sama orang tua, nggak sanggup memang sanggup. Cuma takutnya nanti berhenti di tengah jalan gitu. Kita nggak tahu kan perekonomian orang tua Bukan gimana. berhenti di tengah jalan, takut ada masa sembah. Iya benar ya. Nah terus saya putuskan, kebetulan di Surabaya itu saya di depan rumah saya, tetangga saya itu dia pernah kuliah di Surabaya juga, kerja di Surabaya, kuliah di Surabaya gitu. Oh iya, karena tetangga di Surabaya, kuliah di Surabaya, kerja di Surabaya. Nah jadi aku diajak ke sana gitu. Berarti di Surabaya disambut oleh tetangga. Iya tadi. benar, di tempatnya itu di Pasuruan. Ada jauh juga sih di kota Surabayanya, sekitar kurang lebih 2 jam gitu. Surabaya bagian Pasuruan. Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Jauh lah. Surabaya Kabupaten Pasuruan. Ya. Tapi saya yang tak paham Pulau Jawa gitu kan. Oke lah. Tapi kan pada saat itu Leon berangkat dengan dia tidak mengetahui Pulau Jawa. Iya. Aku pikir Pasuruan itu kayak ya memang satu kota sama Surabaya, aku pikir dekat gitu kan. Nah pas aku cari-cari kampus-kampus pariwisata di Surabaya, kan aku di Pasuruan gitu. Setelah aku cari-cari, kok jauh, 1,5 jam. Perjalanan. Iya, perjalanan sejam setengah ke kampusnya gitu. Nah aku mikirnya, kalau 1,5 jam itu kalau aku cari kos belum tentu nanti aku bisa kerja. Betul. Soalnya aku itu prinsipnya itu nggak mau ngebebani orang tua. Wah, Satu. mantap. Ya, jadi aku kuliah itu pengennya sambil kerja. Nah itu, sambil kerja. Terus pas aku lihat kondisinya nggak memungkinkan karena satu jauh. Terus belum tentu nanti kampusnya itu di tempat kerja aku itu dekat gitu. Nah aku mikirnya, kayaknya aku pindah lah, cari kampus-kampus lain. Aku ke Jakarta. Iya. Ke Jakarta selama 3 bulan. Kok sempat di Jakarta 3 Aku bulan? sempat ke Dari Jakarta, Surabaya ke dari Jakarta. Surabaya. Tadi 2 bulan Tadi ke Surabaya Jakarta. Mei. Ya, Mei Surabaya Di awal. Surabaya berapa lama? Di Surabaya- Pasuruan ya lebih Pasuruan tepatnya. tepatnya ya. Pasuruan kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Oh iya. Berarti Terus lebih lama di Jakarta. Lebih lama di Jakarta selama 2 bulan. ke Jakarta tujuannya apa? Nah, ke Jakarta itu tujuannya mau kuliah di Trisakti. Oh, Yang ada pariwisata juga. Pariwisata memang ada pariwisatanya. iya. Iya. Pas aku lihat uang kuliahnya kok 50 juta uang masuknya. Trisakti, bos. Gitu bang. Nah, aku tidak lagi aku lihat info-info kampus namanya itu Berarti sempat daftar sebelumnya di Trisakti? Enggak, belum. Oh, Aku cuma baru lihat dapat website-nya. brosur, Website-nya, iya. Aku melihat cek angka sekian, angka sekian, jadi langsung jiper gitu. langsung jiper gitu. Gitu. Nah, Terus? aku mikirnya udah cobalah cari-cari kampus lain gitu kan. Iya. Aku cari di Esa Unggul, kalau nggak salah kampus Esa Unggul. Esa Unggul nama kampus. Kalau nggak Itu salah mana, di Jakarta juga? di Jakarta Barat. Oh, oke. Nah, aku lihat kampusnya kayaknya bagus nih. Aku ambil jurusan fakultas Broadcasting sama Satu aja kan, satu kan. Oh, iya, iya. Satu jurusan. Nah, aku lihat beasiswanya cari-cari nggak ada gitu kan. Aku udah ada kebetulan ada waktu itu jalur apa lupa aku itu. prestasi. Iya, prestasi di sekolah. Terus Tapi ada- sebelumnya ini kan tadi di Surabaya sama tetangga. Ke Iya. Jakarta itu ke Jakarta itu Apa ngekos. ada Ada teman di Jakarta. Oh, teman di Jakarta. Iya, ada teman Ngekos. ngekos Iya, iya. bareng ke dia itu, maksudnya nggak satu kos tapi beda kos itu. Nah jadi pas saya cari-cari kampus itu ada Isanggul gitu kan, ada beasiswa, kebetulan ada beasiswanya. Pas aku daftar beasiswanya itu nggak lolos, mungkin bukan rezeki gitu. Iya. Bisa. Nah aku mikirnya ya udahlah. Nah, mungkin di Ya. dulu nanti kita lanjut ke part 2. Lanjut. Ya, lanjut. Oke, Berarti lanjut lagi ke cerita yang tadi Nah mana? jadi pas saya cari kampus beasiswa yang nggak lulus. beasiswa nggak lulus, saya mikirnya udah nggak usah kuliah gitu kan. Ujung-ujungnya kalau kuliah pasti kerja juga gitu. Ya. Aku cari loker-loker di Jakarta gitu.
Loker Loker kerja Jakarta, ya. kerja di Jakarta. Berniat untuk kerja aja, Kerja aja, udah berarti. kuliah lupakan Ambil. setelah beberapa kampus dicoba tidak sesuai kriteria lah Iya, gitu ya. benar. Nah, saya bikin lamaran kerja, cari-cari tempat kerja, dapat. Saya kerja pertama itu di, kalau nggak salah itu CP, Central Park, Mall Central Park. Oh, di ke mall lah. Ke mall. Apa karena Mas dan anak mall itu kerja di mall? Bukan, tapi karena itu saya tuh hobinya itu sebenarnya masak, tapi memang nggak tahu masak, tapi Masa di tempat ber-AC? iya. Biasa aja kamu. Bisa aja. Ngobrol sama Mas Led. Enggak gini aja Mas Led. Lo langsung ke Intisari ke Jogja bisa nggak? Kalau Oke, Jakarta udah kerja, akhirnya kerja diambil nggak? Pada saat itu diambil nggak kerjaan lu? sebulan, Sempat kerja. sempat kerja sebulan. Nah, Itu kenapa akhirnya kok? kenapa memilih? bisa cepat bisa nggak mau kerja lagi? Karena Ini bagian kitchen berarti ya? bukan asisten kitchen, asisten chef. Pokoknya masih di area itu masih asisten kitchen. kitchen, benar. Nah, kenapa saya nggak mau kerja lagi? Karena satu tempatnya jauh banget. Betul. Saya dari rumah itu bisa naik angkot, Angkot. dari kos angkot. Pas baliknya kan jam 10 nggak ada angkot. Kalau naik Grab 25.000, Cok. Ini keluar nih. Gaji. Kalau di Jogja baru keluar cok. Jadi dari tadi kita menjaga untuk pakai uang. Cacuk. Bagi kita yang Sumatera oke, gitu kan. Kalau di Sumatera apa itu sebutannya? Cok. Wah. Tapi kalau di Dinas kayaknya nggak ada, Cok. Apa panggilan kalau Batak lain. Lah ya. Kalau Kalau di di Dinas apa ya? Cok, lupa aku anjing. Lupa juga nggak di Dinas ya. Jangan nggak ini ya. Oke, nah di Jakarta akhirnya perjalanan dari Surabaya selesai, dari Jakarta selesai, sempat bekerja 1 bulan. Terus pindah Itu lagi. di bulan apa tuh? Berarti kan Di kita bulan Juli. Juli. Pertengahan. Ya, pertengahan. Pertengahan Juli saya pindah lagi Ke? Mall Lipo kalau nggak salah. Sempat sudah kerja di tempat lain juga? Tempat kerja lagi. Di tempat kerja lain Soalnya saya udah mikir ngapain lagi kuliah gitu kan. Oh, iya. Ujung-ujungnya kerja juga gitu Iya. kan. Nah, Berarti masih seputar F&B, tempat F&B juga ya? iya benar. Saya di Lipo Mall itu 2 bulan kalau nggak salah. Lipo Mall di Jogja. bukan yang di Jakarta. Di Jakarta. Masih di Jakarta. Saya kerja di sana itu sebulan lebih lah. Tadi 2 bulan. Kurang lebih lah 2 bulan. Oke. Nah, lumayan juga Cok gajinya. Berapa sebulan? Sebulan itu 3 juta. Cuman Hidup di Jakarta berat. bukan. Belum Cok. Nah, jadi setiap balik kerja itu dapat uang makan 20.000. Oh, Tapi kita udah makan di situ. makan dapat lagi 20.000. Oh, jadi gaji pokok 3 juta. Uang makan seharinya 20.000. 20.000. Dan dapat makan sekali. Dapat sekali makan, tapi bisa makan sepuasnya. Oh, Nah, masa apa tuh? Kalau nggak salah itu makan Korea. Oh, di Lipo Mall ini sebelumnya apa? Masakan Sebelum apa? itu makanan Thailand. Thailand. Berarti Mas Len ini keliling Asia kali orangnya. Anjir. Paham Nay? Apa bahasa Thailandnya nggak ada bapak Mas Len. Apa ya, lupa aku Cok. Tak lengkap. Kongkap. Balik lagi Wak. Sorry Wak. Udah kerja di satu tempat. Ini tempat apa? Mall apa? CP, Central Park. Central Park. Kedua di Lipo. Pertama masakan Thailand. Kedua masakan Korea. Iya. 2 bulan di Korea. Akhirnya Kebetulan guru saya favorit itu pernah kuliah di Stipram. Oh, guru di SMA terus ketika di SMK pariwisata di Nias. Dia guru di Nias. Alumni Stipram. Stipram itu apa? Mas? Sekolah Tinggi Pariwisata Marukmo. Oh, ini belajar. Kalau Mas sekolah tinggi pariwisata Marukmo di Stipram. bukan itu kepanjangan itu Mas. Ini udah mulai gak jelas Ya gini aja Mas Len, maksudnya kan cukup berat lah perjalanan gitu kan. Jadi
memilih berangkat ke Jogja. Saya dibujuk itu katanya saya kebetulan guru saya itu di Jogja. Kemarin ada masalah ijazahnya mungkin namanya salah gitu kan. Nah katanya ya sinilah ke Jogja gitu, saya di Jogja. Kuliah di Stipram. Nah saya mikirnya udah ngapain lagi kuliah gitu kan. Nah setelah saya konsultasi sama orang tua, kata orang tua Kuliah saja. kuliah aja. Kalau masalah biaya bisa. Kamu kuliah yang benar, jangan sampai kayak waktu SMK nggak jelas inilah. Kunci kepala sekolah. Nah, gitu. Saya kuliah di Stipram itu ya udah. Saya berangkat hari Jumat, saya masih ingat. Hari Jumat. Tutup pendaftaran hari Sabtu. Mas Len sholat Jumat. Hah? Saya Kristen juga. Sampai dari Peron. Katolik. Kristen Katolik. Kristen Katolik. Nah. Tapi kan sama aja. Sama aja. Sama aja nggak sih? Enggak tahu. Tidak tahu. Kami apa ya agamanya gitu. Nama aku ada Muhammad ya, jadi nggak tahu apa-apa. Kamu agamanya apa? Kebetulan Muslim. Oh, Saya mayoritas. Mayoritas. Berarti Mayoritas Indonesia. Indonesia. Jadi kok nggak boleh macam-macam sama gue. Jangan-jangan keturunan Arab, Cok. Kok Mas Len yang Kan dari muka kelihatan. Kulit Kelihatan. putih, Mana hidung ada manis. hitam kulitnya? itu kelihatan. Itu pesek. Hitam pesek. Wajah hitam Kamel tuh. Nah, jadi India. singkat cerita saya di Jogja itu sampai Jogja. Singkat cerita dari Jakarta, Dari Jakarta ke Jogja. menuju ke Jogja atas rekomendasi guru Guru SMA tadi Iya, SMA tadi. untuk berkuliah di Stipram. Saya nyampe Jogja pagi subuh jam 5 di hari Sabtu. Tadi hari Jumat. Iya, harusnya hari Jumat mau berangkat. Sabtu sampai. Iya, Sabtu nyampe subuh. Hmm. Tutup pendaftaran hari Sabtu. Kebetulan Stipram. Kalau nggak salah bulan apa ya? Tadi Juli. Stipram itu sekolah tinggi Pariwisata. Ambarukmo. Iya, iya, iya. Nah, saya Terus daftar, udah lolos tuh, tinggal pembayaran ini uang masuk. daftar ulang gitu. Daftar ya? ulang. Nah, Daftar. Kebetulan rekening saya itu ada masalah gitu. Rekeningnya. Rekening nggak bisa keluar duitnya. Ada duitnya tapi nggak bisa keluar, bukan nggak ada duitnya. Kalau nggak ada duit bilang aja. Nggak ada kirim orang tua. Oh, Ada duit masuknya. Nah, terus saya konsultasi sama Pak Amin. Pak Amin. Iya, Waduh. Pak Amin itu siapa? Wak-wakan gue nih. Aku nggak tahu Pak aja nih. Sekarang Pak. Kalau Masa Mas Leo ini kalau cerita memang detail kecil gitu. Maksudnya bisa disingkat ya Mas Leo? Nah, jadi Pak Amin itu Masih menjelaskan Pak Amin. bagian keuangan kampus Stipram. Oke, setelah daftar dan mau daftar ulang, mau Bayar. menuju Pak Amin, Pak dia Amin. itu Bagian keuangan. orang keuangannya Iya. Stipram lah. Nah, saya konsultasi Pak gimana nih? Saya udah daftar, sementara tutup pendaftaran hari Sabtu. Nah, saya mau bayar itu kebetulan duitnya nggak bisa keluar, mungkin apa gitu kurang tahu. Iya. Terus kata Mungkin Pak, limit ATM atau gimana Iya. gitu ya. kata Pak Amin nggak apa-apa, tapi jangan beritahu siapa-siapa. Kamu bayarnya hari Senin. Oke, Terus hari Senin. Nah, saya bayar Senin, udah masuk. Iya. Hari Senin. Nah, Ini Mas Leon sadar nggak? Jangan beritahu siapa-siapa tapi Oh iya, waduh Pak. aduh Mas Leo bohong sama Pak Amin Pak. Tapi masa lalu. Mungkin Pak Amin udah lupa. kalau kawan-kawan mau ngelihat ekspresi kami ya, dia ngomong dia hari Jumat berangkat dari Jakarta, Benar, ya. Sabtu pagi sampai di Jogja. Akhirnya dia mau mendaftar ulang, tetapi ATM-nya bermasalah. Ya. Uangnya tidak bisa Bisa ditarik. ditarik, benar. Melapor kepada Pak Amin. Pak Amin bagian keuangan di Stipram. Jangan bilang siapa-siapa. Nah, Oke, lanjut tadi. Dari lahir di Nias sampai SMA di Nias. akhirnya mencoba keberuntungan untuk merantau di Jogja. Pulau Jawa, Pulau Jawa. sebelumnya Surabaya, Jakarta, dan akhirnya sampailah di Jogja untuk berkuliah karena rekomendasi dari guru SMA yang kebetulan juga
alma mater kuliah dia yang sekarang yaitu Stipram. Stipram tadi ya kan. Jadi kan kita membahas konten masalah anak rantau nih. Iya. Anak rantau di Jogja, spesifik Jogja ya. Semoga kita nanti bisa kemana-mana lah, ke Jakarta, ke Surabaya dan lain-lain. Iya. Nah, Bukan bahas Pak Amin nih Mas Leon. Kami nggak tahu. Wak gue ini nggak tahu Pak Amin bisa. Sorry Wak. Tapi kalau informasi Stipram, oke lah. Stipram itu Iya. sekolah tinggi ilmu pariwisata Pariwisata Baru Baru. Oke. Nah, sebagai Leonhard Christovan Pau yang orang Nias dari lahir dan sampai SMA di Nias sampai besar lah ya. Ya. Terus akhirnya ke Jogja, Ya. Surabaya dan Jakarta tidak kita hitung lah karena itu masanya sebentar ya. Ya. Ke Jogja. Awalnya kesan dan apa ya? Kesan dan apa nih kira-kira, Pak? Maksudnya tuh apa ya? Maksudnya tuh first impression di Jogja first atau di impression. Pulau Jawa. Ketika orang Nias ke Jogja, apa yang Leon dapatkan? Nah, jadi pas saya di Jogja itu, Hmm. udah daftar itu kan, Hmm. saya mikirnya ini Jogja sama aja kayak kampung aku gitu. Oh sama. Sama aja. Ada Tugu. Ada Malioboro. Oke, maksudnya itu situasi desanya itu ya kayak di desa-desa saya gitu. Oh, di Nias. Di Nias. Nias. Saya mikirnya telepon orang tua, Hmm. Mak, saya mau nggak jadi ke Jogja, aku bilang itu. Kok nggak jadi ke Jogja? Udah ke Jogja. Udah ke Jogja, Oh. gitu. Mau ke Medan. Oh, bagus. Oh. Medan. Jadi di masa setelah mengambil keputusan untuk Stipram nih, Leon sempat berpikiran Mau untuk ke tidak Medan. jadi ngambil Jogja. Jogja. Iya, mau ke Medan. Mau balik ke Medan. Mau kuliah di Medan aja. iya, Soalnya karena dekat dari Nias, karena satu Sumatera sama Iya. Nah, Satu provinsi satu ya. provinsi. Ya udah, saya mau ke Medan. Terus kata orang tua, ya udah terserah kamu aja. Apa baiknya dari kamu gitu. Nah, saya ngobrol lah. Saya cek ada teman dekat aku di SMA itu. Jangan sebutin Iya, nama. ya, jangan disebut namanya James. Jangan disebut nama. Nah, jadi saya coba ngobrolin gitu gimana ya gitu ya. Jadi di Jogja tapi nggak nyaman. Bukan karena nggak nyaman tapi karena kayak situasinya itu kayak ada spesialnya gitu kan. Iya, iya. Nah, Oh, pokoknya Leon biasa kayak Jogja biasa aja deh. Iya, iya. Hmm. Nah, terus kata teman aku tuh jalan aja dulu. Siapa tahu Kata si James. kita kasih James. James semua. James semua. Nah, jadi katanya itu dijalanin aja dulu. Kenapa? Kan dia sekarang di Nias udah buka usaha. Jalanin aja dulu, kuliah lah. Gitu. Ya udah aku jalanin. Jalanin. Nah, aku bilang orang tua nggak jadi, aku ke Medan. Nggak jadi ke Medan. Saya di Jogja, kuliah di Jogja. Nah, sebelum saya kuliah di Jogja kan tanggal berapa ya dulu kuliah di Jogja tuh lupa. Wes. Tanggal 10. Nggak tahu Kayaknya Mas. kalau ajaran baru itu biasanya September, September ya? Agustus kalau nggak salah Agustus. Saya kuliah itu saya cari kerjaan dulu. Kerja. Saya prinsipnya- Oh, sebelum Terus? kuliah saya prinsipnya itu nggak mau ngebebani orang tua. Udah dari Surabaya ke Jakarta ngebebani orang tua gitu kan. Iya. Nah saya mikirnya, yalah cari kerja dulu. Dapatlah kerja di Jogja. Nah, sebelum kuliah kerja kebetulan sebagai penjaga outlet. Nama outletnya itu ini yang bikin waffle. Oh, masih F&B juga berarti F&B, ya. ya. Nah, udah itu singkat cerita kerja kuliah. Kuliah kebetulan jadwal kuliah waktu itu masih pagi. Jadi dari jam 7 sampai jam 12. Ya. Nah, jadi saya ambil shift Sore. jam 2. Nah, jadi pas sudah ambil shift sore itu sekarang perusahaan itu bangkrut. Ya jadi ceritanya. Berarti ini masih zaman-zaman Iya. waffle. Nah, Waffle apa waffle nih? Waffle. Kayak roti coklat gitu. Ya, Oh. Yang diaduk pakai mak gitu. Nah, adonan. Iya. Nah, jadi ceritanya itu pas saya kerja itu jujur aja ya, Wak. sorry perusahaan apa namanya itu lupa. Jadi tiap hari itu kan ada yang beli. Iya. Ada yang beli harganya itu minimal 25. Iya. 25 itu setiap ada yang beli saya nggak masukin di nota. Jadi duitnya aku kantongin sendiri. Oh, Mas
Leon mafia, mafia. Wah, ini Bukan dia gimana? mafia, Wak, mafia. Pemain juga rupanya dia nih. Jadi aku masuk ini Setelah sekian panjang baru ketahuan nih ceritanya. Berarti singkat cerita Mas Leon bekerja, Ya, sambil kerja, berkuliah sambil di berkuliah, Yogyakarta di- gitu kan. Pasti banyak mengalami masa-masa sulit gitu ya kan. Masa-masa sulit. Susah, derita, apa semua macam dilalui gitu ya Mas Leon. Tapi saya pengen tahu nih Mas Leon, masa paling sulit, paling kelam Mas Leon itu makan apa gitu? Nah, ini Kalau kata orang-orang titik terendah Mas Leon lah. Titik terendah Mas Leon tuh makannya apa gitu? Karena kan Mas Leon cukup menjadi pejuang kayaknya ya. Sampai Surabaya kerja, sampai ke Jakarta kerja, sampai Jogja kerja gitu. pas masa sulitnya itu pas corona. Iya. Corona kerja. 2020. 2020. Iya. Jadi saya bikin mie. Mie itu nanti ambil kol yang udah harusnya udah sepaket itu ada wortelnya. Oh, kol busuk? Enggak lah. Enggak, Wak, kol sehat, Wak. Kol sehat. Iya. Nah, pokoknya ada ininya apa namanya itu kayak bawang Iya, iya. Jadi mie itu nanti aku bagi 3. Satu bungkus Satu mie. bungkus mie bagi 3. Dibagi 3. Biar nanti maksudnya itu biar ada penyedap rasanya aja. Oh, Buat bikin sup, bukan sup sih sebenarnya itu kayak sayur-sayuran aja gitu ya. sama. Tapi jujur aku udah gak paham nih pembahasan Iya, kemarin. maksudnya tuh masa susah. Pertanyaan ya. aku di awal nanti dulu ya masa susah itu shock culture dulu kita bahas. Iya, Belum betul. dijawab nih Kagetnya awal di ini. Jogja tuh gimana Iya. ya? Kita simpan masa susah Iya, nanti. makan mie satu bungkus bagi 3. Bagi 3. Ah, ya. Oke, nanti kita lanjut Nanti, ke ya. shock culture dulu. Nah, balik lagi masalah shock culture. Tadi kan belum kejawab lagi sama Leon kan masalah Benar. shock culture dari Jogja. Karena dia bahas Pak Amin dulu. Nah. Nah, Sekarang Leon, shock culture kau sebagai orang Nias dan akhirnya tinggal di Jogja apa tuh kira-kira? Awal-awal dulu kau ngerasain di Jogja tuh ternyata gini, ternyata gini. Nah, gimana? Jadi aku awal masuk ke Jogja itu, Hmm. aku kaget. Nah, aku pernah itu yang di Jati kan, Hmm. kan satu arah itu, Ya. kan di Dias kan. Oh, kayak di Nias tuh nggak ada Nggak perboden. ada, iya. Nah, jangan searah ya. Lawan harus anjing. Aku lawan harus itu. Orang-orang itu yang dijual-jual itu pada teri-teri ya. Apa ada? Woi, kamu gila ya bilang gitu. Oh, nggak bahasa Jawa pasti. Enggak, bahasa Indonesia. Sampian luas gedeng, wow. Enggak, dia bilang bahasa Indonesia. Mas, kamu gila ngapain naik ke atas gitu? Kan itu satu arah Iya. itu kan. Nah, iya ya, berarti itu satu arah. Iya, oh berarti karena ini bukan mengejas Nias atau gimana gitu. Berarti kan kita kayak di daerah jalan-jalan yang Proboden tuh belum ada gitu kan. Dan ibarat kalau kita tahu Proboden atau jalan searah pun itu kita nggak tahu jalannya di Jogja tuh di jalan mana yang searah gitu. Iya. Nah, Terus kalau ini di sisi tadi kan oke lah jalan dan infrastruktur mungkin kaitannya ya bahwa ternyata di kota besar ternyata ada jalan satu arah. iya. Di Nias nggak ada. Kalau masyarakatnya gimana gitu? Karena kan kalau yang kami tahu sebelumnya orang Sumatera tuh cukup bukan keras ya, tapi cukup apa bahasa? Beda sama Jawa yang dulu gitu ya. Cukup Berapi-api bahasanya. apalagi Mana tuh? Apa kabar? Ale? apalagi kalau Sumatera Utara dan secara demografis juga secara Tapi sejarahnya geografis bukan Sumatera Medan sama Nias beda loh. ya, Iya, paham. oke. Secara geografis kau tinggal di laut, misalnya contoh di Jawa tuh Jawa Iya. Timur dan Jawa Tengah tuh berbeda. Beda, Nah, benar. untuk masyarakatnya sendiri di Jogja gimana? menurut Kalau kamu? masyarakat sendiri saya cukup kagum gitu. Lemah lembut. Oh, lemah Jadi lembut. kayak kalau ketemu di jalan, Monggo mas. Ya, ya. ya awalnya monggo apa gitu kan. Oh, kalau di Nias itu nggak ada. Nah, paling ada mari gitu. Tapi kan nadanya beda gitu. Mari. Tapi bahasa Indonesia nya. Iya. Kalau bahasa Indonesia, ada. Ya, ibarat kalau aku di Riau gitu, Marco. Ah, gitu lah. Aku pernah ke Riau juga, Bray. Pernah ke Riau, Bray. Tapi beda. Mana tuh? Pernah ke Riau juga? Pernah, tapi di Wah, tapi Iya. kita bahas Riau nanti dulu. Nanti Ah. bisa di part selanjutnya atau Jadi gimana? mungkin kalau Wawa aku penasaran sama Leon, kayaknya cukup banyak ceritanya. Iya. Ya. Jangan pernah ikuti terus wak bukit.
Baiknya apa? belum habis. Oh, berarti ini Ah. simpulkan ya. Pertama Iya. tadi soal culture-nya terkait jalan. Iya. Terus Kan jalan budayanya, terus ya, budaya. orang-orangnya. Orang-orangnya ramah banget Ramah. gitu ya. Iya. Terus Terus kayak ih, kok di sini murah gitu. Oh, murah, iya benar. Di Jakarta Iya, kan, murah-murah. kan aku pernah di Jakarta kan. Ah. Aku di Jakarta tuh makan paling minimal 25. 25 ya. 25 itu udah paling murah itu. Iya. Paling murah ikan apa gitu, pokoknya masakan ikan-ikanan gitu. Iya. 25.000 aku pas aku di Jogja makan nasi sayur aja 5.000. Iya, apalagi dengan gini kan maksudnya Nah. Nias sebuah pulau gitu Pulau. kan. Aku juga tinggal di sebuah pulau gitu kan. Tapi beda ya harganya Iya, ya. harganya pasti otomatis naik Naik. gitu ya. iya. Nah, jadi kayak ih, Murah kan? Murah. Kalau wak-wakku semua dan orang Indonesia pada Iya. umumnya tahu lah kalau Ah, Jogja iya, itu Jogja sebagai murah. kota Kota- yang cukup murah biaya Dalam hidupnya, segi ya. makan. Iya, biaya hidupnya. Dia Iya. hidupnya, ekonominya. Nah, jadi- karena dan pendapatannya Iya. kecil. Kayak stabil Nah, lah. itu pembahasan yang lain lah. Benar. Terus tadi so culture udah, terus orang-orang di Jogjanya udah, terus masalah ini kan kita karena konten membahas anak rantau. Kira-kira nih, tadi kan setelah aku dengar Mas Leon bahwa dari Nias merantau ke Surabaya, ke Jakarta, ke Jogja, Ya. Pasuruan. Iya. Surabaya. Pasuruan ya kan. Benar. Pada saat Benar-benar. itu dia taunya itu Surabaya. Iya, walaupun itu Pasuruan. Aku mikirnya Surabaya itu ya Surabaya bukan Iya. pasar anjing Kota kok. metropolitan terbesar Iya. Iya. kedua di Indonesia gitu kan. Ternyata Pasuruan. Pasuruan. Oke. Jogja ternyata kuliah dan bekerja, dan di ketiga kota sebelumnya juga sempat bekerja. Sempat bekerja, Dan ya. tadi sebelumnya Mas Leon juga sempat menyebut bahwa dia sempat tinggal di Riau. Nah, kita kebetulan orang Riau dulu. Iya. Tapi mungkin kalau mau cerita itu mungkin aku penasaran Iya. tentang cerita dia kenapa bisa orang dia Oh, bisa bukan ada di Riau. apa-apa nih. Iya. Boleh lanjut bakar. Ini korek. Mungkin kalau penasaran tentang cerita dia kok ada sempat Berada di pulau. kan dari kecil sampai Iya. SMA di Nias. Terus Nias, kuliahnya Jogja, Surabaya, Nah, Pasuruan, Jakarta gitu. Nah. Gak ada yang Riau itu tiba-tiba ada di Riau Oke. gitu. Sekarang karena kayaknya udah kepanjangan di video-video Iya. daripada wak-wakku semua mungkin dah ketiduran nontonnya Iya. kan. Karena wak-wakku nggak mungkin skip video Iya. kita. Iya. Ketiduran. Sekarang ini aja pesan-pesan atau kesan Mas Leon sebagai anak rantau. Iya. Bukan kesan nih, pesan aja deh, pesan buat teman-teman yang nantinya akan merantau ke Jogja atau ke Pulau Jawa deh, bagi anak-anak Sumatera yang pengen ngerantau Ke Jogja. Iya. Jawa. Jogja dan pada umumnya Pulau Jawa itu apa tuh kira-kira? Iya. Jadi Ini tuh sebelum Mas Len bahasa Indonesia, habis itu bahasa Nias. Itu dia. Itu penutup. Penutup. Iya, iya penutup aja penutup. Nah, jadi kalau pesannya itu Jogja itu bikin nyaman. Bikin nyaman. Aku udah berapa kali dihubungi orang tua Bali gitu kan. Ya, Kayak rasanya itu nggak mau balik gitu. nggak mau balik dari Jogja ya. Karena Jogja terbuat dari kenangan katanya. Katanya. Iya. Tapi memang benar juga sih. Banyak Banyak kenangannya. kenangannya dari segi banyak. Pak Amin. Nah, jadi pesannya itu nikmati aja di mana kamu tinggal, nikmati alurnya, prosesnya. Pasti kamu bakal menemukan titik di mana kamu itu benar-benar nyaman dan benar-benar kamu itu happy, benar-benar kamu itu hidupnya itu wah berarti hidup aku seperti ini ya kalau di sini ya. Iya. Jadi nikmati aja gitu. Nah, Jadi nikmati setiap prosesnya, Prosesnya. mau sesulit apapun itu, mau sesulit apapun itu, mau tidak nyaman apapun itu, tapi jalani semua prosesnya. Iya, dinikmati. nikmati aja terus. Kalau orang Barat bilangnya enjoy the process and break deh. Nah, terakhir tips buat anak rantau yang ke Pulau Jawa, bagi terutama anak Pulau Sumatera yang ke Pulau Jawa, kira-kira apa yang harus jadi dijunjung lah gitu. tip buat anak rantau itu yang dari Sumatera, contohnya dari Sumatera Utara gitu ya. Kalian itu harus benar-benar mengikuti alurnya. Jangan berpikir ini beda lah sama daerahku sana. Iya. Sama aja gitu. Tapi nikmati aja. Tetap berusaha. Intinya tetap berusaha. Oke. Karena setiap daerah punya budaya Punya masing-masing. masing-masing. Nah,
Berarti kembali lagi nikmati prosesnya dan jangan lupa Jangan berusaha. berusaha dan jangan lupa jangan melupakan daerahnya, tapi memang benar-benar jangan melupakan daerahnya. Tapi kalau di tempat kamu berada sekarang, dimanapun kamu merantau, jangan pernah kamu merasakan bilang, ini kayaknya aku nggak nyaman. Tetap step by step dan jangan pernah ini melakukan hal Oke. konyol. Sekarang penutup pakai bahasa Nias dong. Nutup pakai bahasa Nias. Quotes atau kata-kata Nias gitu, bahasa Nias. Yahoo, Ya bu, apa itu? yaitu artinya horas kalau nggak Oh, salah. iya. Sapaan bagi Sapaan. Nias ya. Iya. Kalau Oke. Ya bu. Yahobu para Yahobus para Yahobu. Wawaku. Kayak- Sampai jumpa di Wawaku selanjutnya, podcast bareng kami Rizky, Wawan, Puki. Sampai jumpa dan terima kasih. Wow. Oke. Assalamualaikum Jadi warahmatullahi kau